Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutisha Putri, BP 2010622009, paralel 01 Ilmu Reproduksi Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang autonomi reproduksi hewan ternak pada jantan. Autonomi reproduksi jantan pada hewan besar terdiri atas 3 bagian, yaitu organ kelamin primer, organ aksesoris atau organ pelengkap, dan alat kelamin luar. Organ kelamin primer hewan jantan berupa 2 buah testis yang berada di dalam skrotum. Yang pertama itu testis. Testis berbentuk memanjang lonjong dengan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan, dengan ukuran berkisar antara 10 sampai 12 cm. Testis dikelilingi oleh kapsul yang disebut tunika albuginia. Selain berfungsi sebagai penghasil spermatozoa, testis juga sebagai tempat penghasil hormon seks yaitu hormon androgen testosteron. Yang kedua itu skrotum. Skrotum merupakan kantong kurnela yang berisi testis, mengandung lapisan subkuntan serat otot polos dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Yang ketiga itu penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gland penis utama, korpus, dan kurka akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkungan ischial pelvis. Bagian besar struktur internal tubuh penis terdiri dari kolom jaringan ereksi, yaitu corpora cavernosa. Yang keempat epididymis. Epididymis terdiri dari struktur epididus yang panjang dan berlipat yang menghubungkan ruptur efferential testis dan ductus deferens. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi. Yang kelima itu ductus deferens atau vas deferens. Ductus deferens merupakan muskular tube yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Yang keenam kelenjar prostatae yang berwarna kuning pucat, terdiri dari 2 bagian tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesika urinaria dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh mulculus uretra. Yang ketujuh itu kelenjar vesicularis, merupakan kelenjar irregular yang berlobulasi besar terletak di lateral ampula, terdiri dari saluran yang berbeda. Kelenjar vesicula seminalis ini ditekuk kembali dan memberikan sebagian besar dari cairan seminalis. Yang kedelapan itu kelenjar bulboter alias kelenjar bull. Bolterel ruminan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik kuda, terletak di bagian dorsal ke uretra setinggi lengkungan ischia, tertutupi oleh jaringan ereksi. Sekresi berair bulboteral diproduksi sebelum ejakulasi utama untuk menyiram uretra penis sebelum sperma tiba. Selanjutnya itu autonomi organ reproduksi betina, yaitu yang terdiri dari ovarium, oviduct, esterus, cervix, uteri, vagina, dan bagian eksternal genitalia. Organ genitalia internal didukung oleh both ligamen. Ligamentum ini terdiri dari mesovalvarium yang mendukung ovarium, mesovalv yang mendukung oviduct, dan mesotherium yang mendukung uretrus. Yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan bagian utama reproduksi pada betina yang berada di dalam rongga abdominal, memiliki fungsi ganda yaitu eksokrin, pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan
Endokrin steroidesis yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. Yang kedua itu oviduk. Oviduk pada mamalia memiliki panjang dengan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria abdominal berbentuk corong membuka di dekat ovarium, obdibulum umbula yang melebar ke distal, dan bagian proksimat sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus istumus pada sapi betina. Terdapat flexura pada uretroba junction, terutama selama masa ekstrus. Tebal otot dari ovarium ke ekstrus hingga akhir oviduk meningkat. Yang ketiga itu uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk uretri, kornea, korpus, dan serviks leher, berbentuk susun tanduk dan proporsi relatif masing-masing. Uterus bervariasi sesuai dengan spesies. 4 tipe uterus pada hewan, yaitu yang pertama tipe serviks, tidak memiliki kornua uteri, korpus uteri besar, dan hanya memiliki 1 serviks. Tipe ini terdapat pada hewan primata. Yang kedua itu tipe duplex, tidak mempunyai korpus uteri, terdapat 2 buah serviks dan kedua kornua uteri terpisah. Tipe ini terdapat pada hewan kelinci, marmut, tikus, dan mencit. Yang ketiga itu tipe bikornua, memiliki 1 buah serviks dan korpus uteri yang pendek. Tipe ini terdapat pada hewan babi. Yang keempat itu tipe bipartititus, memiliki 1 serviks, korpus uteri lebih jelas dan cukup panjang, sertia kedua uteri dan sebagian korpus terpisah oleh septum, dan tipe ini terdapat pada hewan sapi, kucing, anjing, dan domba. Yang keempat itu adalah serviks. Serviks diproyeksi pada caudilla vagina, tersusun atas sphincter, otot polos yang berat dan tertutup rapat kecuali selama ekstrus, dan korpus portus atau kelahiran. Mukus yang terdapat pada saat etrus merupakan sekresi serviks. Sekresi lendir dari sel goblet yang keluar selama kehamilan berfungsi dalam mencegah bahan infektif yang dapat masuk ke vagina. Yang kelima itu vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus secara karnial dan vulva secara kaudal, merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, serta selubung tempat untuk penis jantan selama kopulasi. Selaput lendir vagina tersusun atas epitel squamosa bertingkat. Terdapat kelenjar kecuali pada sapi, di mana terdapat beberapa sel lendir pada bagian kranial vagina yang berdekatan dengan serviks. Yang keenam itu adalah vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri, yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral komisura. Ventral komisura biasanya agak berjumbai dan menyembunyikan klitoris. Klitoris merupakan suatu struktur jaringan ereksi yang memiliki asal embrionik yang sama dengan penis pada jantan. Seperti penis, klitoris terdiri dari 2 kruka atau akar tubuh dan glans. Hanya glans yang terlihat secara eksternal. Klitoris ditutupi oleh epitel squamosa bertingkat dan dilengkapi dengan ujung saraf sensoris. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel gamet jantan
pada hewan. Spermatogenesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis pada hewan jantan dewasa terjadi di testis. Produksi sperma dimulai dari sel primordial diploid yang disebut spermatogenium. Sel ini membesar seperti spermatosit primer, lalu mengalami meiosis 1 menjadikan 2 spermatosit primer sekunder, dan mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Setelah meiosis 2, spermatid berkembang mengalami diferensiasi menjadi sperma matang. Setiap sel kehilangan sitoplasma dan inti sel membentuk kepala sel sperma. Selain itu terbentuk juga ekor panjang seperti flagella yang berfungsi untuk bergerak. Yang kedua itu adalah proses oogenium. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina pada hewan. Oogenium genesis terdiri dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis pada hewan betina dewasa terjadi di ovarium. Proses produksi ini dimulai dari sel primordial diploid yang disebut oogenium. Sel ini berkembang menjadi oosit primer, mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Pada akhir meiosis 1, pembagian sitoplasma tidak sama antara 2 sel anak yang menerima sebagian besar sitoplasma disebut oosit sekunder primer. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut badan kutut. Oosit primer mengalami meiosis 2. Sekali lagi sitoplasma dibagi secara tidak merata. Hanya 1 sel menjadi sel telur yang berisi sebagian besar sitoplasma. Sel lain yang akan mengalami degenerasi disebut poloosit. Tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata yaitu untuk menyediakan sel telur dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung zigot berkembang selama beberapa hari setelah pembuahan. Sekian, terima kasih.